Presiden Prabowo Subianto yang juga Ketua Umum Partai Gerindra meminta Ketua Umum dan pengurus pusat partai politik yang tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju untuk menjadi koalisi permanen yang mendukung pemerintahannya sampai akhir. Partai Amanat Nasional yang berada di gerbong koalisi berpendapat keinginan yang diungkap Presiden Prabowo Subianto dimaksudkan agar parpol pendukungnya loyal dan solid mewujudkan strategi besar pembangunan Indonesia. Prabowo juga tahu bahwa rencana-rencana yang digagas sekarang untuk melakukan pemberdayaan masyarakat itu tidak bisa dilaksanakan dalam tempo waktu yang singkat. Karena itu butuh waktu yang lebih dari sekedar 5 tahun. Nah, karena itulah maka digagas apa yang disebut dengan koalisi permanen. Nah, koalisi permanen itu maksudnya adalah bagaimana agar strategi pembangunan yang ada saat ini dan juga rencana-rencana yang sudah dimatangkan itu bisa berlanjut gitu. Jadi nanti koalisi ini katakanlah misalnya berlanjut 2 periode dipimpin oleh Pak Prabowo, maka setelah itu nanti akan diperbincangkan lagi mungkin ya siapa pemimpin berikutnya dari koalisi ini. Sementara itu, pengamat politik Henry Satrio menilai, jika koalisi permanen benar-benar disetujui semua partai, penentuan calon wakil presiden pendamping Prabowo Subianto di Pilpres mendatang akan sangat menarik. Yang menarik nanti apakah yang akan mendampingi Pak Prabowo adalah ketua-ketua umum, salah satu ketua umum partai politik, atau tetap Mas Gibran gitu. Tapi kita lihat kalau kemesraan hari ini nampaknya Pak Prabowo dengan rasa terima kasih kepada Jokowi ingin juga Mas Gibran tetap mendampingi. Nah, kemudian pertanyaan besarnya kan nanti kira-kira kapan yang akan maju, siapa yang akan maju untuk melawan Pak Prabowo ya. Jika koalisi permanen akhirnya disepakati, akankah partai politik di barisan pemerintah mendapat keuntungan elektoral di pemilihan umum mendatang? Atau akan ada banyak kejutan tak terduga? Tim Liputan, Metro TV. Lalu apa yang membuat wacana koalisi permanen dimunculkan? Seberapa besar kemungkinan akan terwujud dan apa konsekuensinya? Kita akan membahasnya dengan analis politik Ahmad Khairul Umam. Selamat sore Mas Umam. Selamat sore Mbak Eva. Ya Mas Umam, wacana koalisi permanen untuk pemilu 2029. Realistis atau tidak koalisi yang bersifat permanen, Mas Umam? Ya, kalau kita belajar dari proses konsolidasi pemerintahan selama ini, memang ada tantangan cukup serius. Karena bagaimanapun juga dalam proses pemerintahan mengalami up and down, dan kemudian up and down itu juga berdampak pada loyalitas dari partai-partai pengusung pemerintahan. Artinya, ya seperti iman politik, dia akan mengalami naik turun, yazid wa yanqus, akan kadang naik, kadang turun. Nah, semua itu akan bergantung pada dinamika politik dan juga kekuasaan yang ada. Nah, kalau misal kemudian tawaran yang kemarin disampaikan oleh Pak Prabowo misalnya, itu kembali diajukan, itu adalah sebuah upaya untuk memastikan loyalitas di dalam internal pemerintahnya bisa berjalan. Tapi apakah realistis atau tidak, fakta yang terjadi selama ini kurang begitu realistis. Karena bagaimanapun juga dinamika isu kepentingan akan selalu mengalami gesekan, akan melalui berbagai dinamika. Tetapi bisa dipahami bahwa hal itu adalah sebuah upaya, salah satunya sebagai sebuah mitigasi pasca dicabutnya aturan terkait dengan presidential threshold oleh Mahkamah Konstitusi beberapa waktu yang lalu, yang artinya semua partai-partai politik di dalam pemerintahan ini, baik di parlemen maupun bahkan di luar parlemen, juga memiliki harapan, memiliki ekspektasi yang sama untuk maju dalam kontestasi ke depan. Nah, dalam konteks ini, maka Presiden Prabowo mencoba untuk mengkapitalisasi kekuasaan yang dia pegang sebagai sebuah instrumen untuk menetralisir, untuk mendisiplinkan elemen-elemen di dalam pemerintahannya untuk tidak masuk terlalu jauh dalam konteks pemilu di 2029 yang akan datang. Tetapi tentu tantangannya akan cukup banyak ke depan, Mbak Eva. Oke, Mas Umam, artinya koalisi permanen ini sebagai bentuk mitigasi antisipasi dihapusnya presidensial threshold untuk mencegah adanya manuver-manuver partai politik lainnya? Ya, karena bagaimanapun juga pasca dihilangkannya aturan presidential threshold 20% tersebut, maka
semua kekuatan partai politik akan merasa bahwa mereka juga berhak, mereka merasa memiliki peluang yang sama, bahkan dalam konteks tertentu, dalam tanda kutip, semua juga merasa ganteng, merasa cantik untuk kemudian maju dalam kontestasi di Pilpres yang akan datang. Nah, oleh karena itu dinamika ini tentu per hari ini belum begitu terlihat, karena ini masih sangat awal dalam konteks pemerintahan. Tetapi memasuki pertengahan pemerintahan, let's say 2027, 2028, maka dinamika itu bisa mengalami faksionalisme yang begitu vulgar. Nah, faksionalisme itulah yang akan menentukan apakah pemerintahan akan sukses atau gagal dalam menjalankan misinya. Karena tentu serangan bisa datang dari lawan, per hari ini lawannya juga tidak begitu clear, atau dari internal pemerintahan yang memiliki kepentingan untuk mendegradasi power holders atau pemegang kekuasaan yang ada. Nah, hal ini yang tampaknya mencoba untuk diantisipasi betul oleh teman-teman di Gerindra, oleh Pak Prabowo sendiri sebagai presiden terpilih di pemilu 2024 yang lalu, maka kemudian tawaran itu disampaikan, meskipun saya juga berkeyakinan partai-partai politik juga tentu tidak memiliki keberanian untuk mengatakan tidak, tetapi juga tentu masih mencoba untuk wait and see bagaimana kemudian dinamika pemerintahan ke depan. Jika pemerintahan terkonsolidasi dengan baik, juga memiliki approval rating yang sangat baik, bisa bekerja dengan menavigasi berbagai tantangan yang sangat baik, maka opsi untuk menciptakan koalisi baru menjadi penantang bagi petahana itu menjadi tidak begitu efektif. Karena potensi kemenangannya relatif lebih kecil. Tetapi kalau misal kemudian dinamikanya cukup serius, kemudian terjadi faksi-faksi yang justru berbenturan satu sama lain, maka kemudian opsi untuk menciptakan koalisi baru berpotensi kemudian terjadi. Dan momentumnya di tengah 2027-2028. Mbak Eva. Oke, tetapi statement yang muncul, semangat dari koalisi permanen adalah untuk menjaga loyalitas dan kesulitan demi strategi pembangunan. Apakah ini alasan utama atau betul tadi soal mengantisipasi presidensial threshold? Ya, tentu itu adalah balutan-balutan narasi yang kemudian bisa digunakan oleh pemerintah dalam konteks ini oleh presiden. Karena kalau misal kemudian pembahasan itu menggunakan kalimat-kalimat politik yang cukup vulgar, tentu juga tidak begitu etis dalam konteks politik pemerintahan, yang mana ini juga baru di awal pemerintahan, praktis 100 plus hari pemerintahan. Karena itu hanya bagian dari sebuah narasi yang coba untuk dibangun, tetapi bagaimanapun juga hal itu adalah bagian dari upaya dari presiden, dari pemerintahan saat ini untuk mendisiplinkan elemen-elemen yang ada di dalamnya. Sejumlah partai politik koalisi juga sudah menyampaikan responnya, sepertinya positif ya, tidak ada yang menolak. Mas Umam, lalu seberapa besar kemungkinan koalisi permanen itu betul-betul akan terwujud? Ya, memang untuk respon partai-partai politik, cara yang paling baik, cara yang paling aman untuk merespon tawaran tersebut tentu adalah menerima. Tetapi bahwa politik itu adalah seni dari sebuah segala kepastian. The art of possibilities, nggak ada yang tidak mungkin. Bahwa kemudian loyalitas dalam politik itu tentu akan mengalami sebuah takaran-takaran, akan mengalami dinamika yang kemudian akan mengikuti bagaimana kemudian pola relasi kekuasaan yang berjalan. Kalau misal kemudian jawaban opsi yang lain selain mengatakan siap untuk tetap solid dalam koalisi, kemudian ada opsi lain mengatakan tidak, maka jawaban untuk mengatakan tidak tentu akan memiliki risiko politik yang cukup serius. Maka dalam konteks ini menimbang fatsun politik atau etika politik, menimbang kalkulasi kepentingan politik praktis, opsinya yang paling memungkinkan bagi partai-partai adalah mengatakan ya, siap untuk bergabung dalam koalisi. Tetapi sekali lagi, ketika kemudian terjadi dinamika ke depan, maka partai-partai tentu memiliki rasionalitas tersendiri untuk menentukan kemana arah kemudian langkah ke depan. Maka yang bisa kami sarankan pada pemerintah dalam konteks ini adalah Pak Presiden, loyalitas politik itu mengalami dinamika yang sangat luar biasa. Maka yang bisa dilakukan adalah jaga kualitas kinerja pemerintahan baik-baik, maknai setiap langkah itu betul-betul akan berimbas dalam politik jangka pendek maupun jangka panjang,
Jika kemudian pemerintah mampu melakukan kerja-kerja semakin baik, kebijakan-kebijakan yang bukan hanya populis, tetapi juga konstruktif dalam konteks pembangunan ekonomi ke depan, maka approval rate akan baik. Semakin tinggi approval rate sebuah pemerintahan, semakin tinggi approval rating dalam konteks politik dari seorang petahana. Nah, petahana selama ini dalam berbagai kesempatan, dalam berbagai pengalaman di sejumlah negara, rata-rata mampu mempertahankan kekuasaannya selama tidak ada kemudian turbulensi yang sangat mendasar. Nah, ini yang kemudian harus menjadi perhatian dari Pak Presiden, jaga kinerja pemerintahan, perkuat approval rate dari pemerintahan maupun dari Presiden sendiri. Jangan ada manuver-manuver atau statement-statement yang justru menimbulkan ketidaksolidan atau dalam konteks ini slip of tongue yang kemudian memunculkan kebijakan-kebijakan yang justru membingungkan banyak pihak. Kalau itu bisa diantisipasi, maka koalisi akan terkonsolidasi dengan baik. Atau sebaliknya, kalau itu tidak bisa dilakukan dengan baik, maka sekuat apapun, menggunakan instrumen apapun, baik instrumen politik atau bahkan dalam tanda kutip, bahkan ada elemen-elemen yang barangkali menyalahgunakan penggunaan instrumen aparat penegak hukum misalnya untuk membentuk sebuah soliditas koalisi. Hal itu berpotensi kemudian tetap mengalami pencairan-pencairan dalam koalisi depan. Nah, ini yang kemudian perlu dipahami tentu oleh Partai Gerindra, oleh Pak Prabowo sebagai the ruling power untuk menjaga soliditas bukan hanya berbasis loyalitas, tetapi berbasis pada rasionalitas dalam kepemimpinan dan juga berpolitik ke depan. Eva. Artinya dengan menjaga kinerja dan juga menjaga approval rating sebetulnya tidak urgent sekali untuk membuat atau membentuk koalisi permanen, Mas Umam? Ya, urgent atau tidak, memang itu tetap menjadi sebuah kewajiban bagi pemerintah, dalam konteks ini adalah Presiden. Karena ukuran paling mudah tentu adalah bagaimana penerimaan publik terhadap kinerja Presiden, terhadap kebijakan-kebijakan yang dibentuk atau yang diproduksi oleh pemerintahan. Oleh karena itu, kalau misalnya kemudian belakangan ini misalnya muncul sejumlah kebijakan-kebijakan yang dianggap agak menciptakan atau kesimpang siuran informasi, misalnya terkait dengan efisiensi anggaran, yang impact-nya kemudian bukan hanya di pemerintah pusat, bukan hanya nasib para honorer di kementerian-kementerian, tetapi juga 50,5 triliun di transfer ke daerah atau TKD melalui DAU dan DAK ke Pemda-Pemda di provinsi maupun kabupaten kota, maka harus diterangkan dengan clear, dijelaskan dengan gamblang, supaya kemudian tidak memunculkan friksi-friksi atau bahkan kalau dalam bahasa Pak Presiden ada yang dapat, ada yang melakukan perlawanan, dan tentu itu akan menciptakan penggerusan dalam konteks approval rate dari pemerintahan itu sendiri. Nah, ini yang kemudian harus dijaga dengan baik. Kalau ritme itu dijaga dengan baik, saya pikir dalam konteks ini bisa secara otomatis menciptakan loyalitas dengan basis rasionalitas dalam kinerja pemerintahan, bukan loyalitas yang dipaksakan, yang justru berpotensi mengalami keretakan-keretakan dalam lingkup politik akibat dari dinamika kekuasaan ke depan. Mbak Eva. Ya, Mas Umam, wacana ini masih terus dikaji, dikalkulasi. Apa yang harus ada dalam aturan jika koalisi permanen itu dibentuk? Apakah perlu diatur sampai kapan koalisi permanen atau apa yang harus ada di aturan turunannya? Ya, memang selama ini hampir tidak ada satu rumusan khusus yang kemudian menciptakan bagaimana kemudian koalisi permanen itu dibentuk. Ada beberapa aturan, mekanisme yang coba dibentuk, misalnya terkait dengan konteks bagaimana presidential threshold itu kemudian bisa dibakukan sehingga kemudian partai-partai akan berpikir ulang apakah mereka akan keluar dari atau mencabut dukungan mereka dari petahana atau akan membentuk koalisi baru. Tetapi per hari ini aturan itu sudah dicabut oleh Mahkamah Konstitusi, atau barangkali kalaupun dibentuk struktur baku, maka seperti beberapa kesempatan yang lalu ada mekanisme semacam ketua harian yang kemudian dipimpin oleh salah satu representasi dari partai politik yang kemudian beranggotakan para pimpinan dari partai-partai politik
untuk kemudian meyakinkan, mengamankan setiap kebijakan dan juga langkah-langkah yang diambil oleh presiden maupun oleh pemerintahan. Tetapi sekali lagi, partai-partai tentu kepentingannya adalah bagaimana mendapatkan, mengoptimalkan kemenangan yang lebih besar di pemilu yang akan datang. Nah, dalam konteks ini, instrumen-instrumen itu menjadi agak kabur ketika kemudian berhadapan dengan dinamika kepentingan dari masing-masing partai politik. Maka dengan aturan-aturan, opsi-opsi aturan tadi bisa dilakukan, tetapi sekali lagi, kesadaran pada pentingnya membangun loyalitas berbasis rasionalitas tadi menjadi penting untuk dilakukan. Semakin rasional, semakin baik, semakin solid. Dan salah satu untuk menjaga rasionalitas tadi, tetap kinerja yang baik, jaga transparansi, jaga akuntabilitas, dan kalau misal kemudian tata kelola pemerintahan atau good governance bisa dilakukan dengan baik, dengan optimal, maka disitulah secara otomatis partai-partai akan tetap loyal memberikan dukungan kepada pemerintahan ke depan, dalam konteks ini kepemimpinan Pak Prabowo yang akan datang. Meskipun harus dihitung sekali lagi, apakah yang dimaksud oleh Pak Prabowo itu loyalitas kepada dirinya sebagai presiden, sekaligus juga capres di 2029, ataukah hanya dalam lingkup beliau, ataukah paket dengan Mas Gibran sebagai wakil presiden. Baik. Nah, dalam konteks penentuan wakil presiden inilah yang tampaknya akan menciptakan banyak sekali dinamika, termasuk juga diskusi-diskusi di antara partai-partai politik yang ada. Baik, loyalitas berbasis rasionalitas, bukan berbasis sesuatu yang dipaksakan. Ya, terima kasih Mas Umam sudah bergabung bersama kami di Metro hari ini. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.